Senja turun perlahan di desa Karangjati, menyisakan langit berwarna merah keunguan. Angin dingin bertiup lembut, menyapu dedaunan pisang yang bergetar di kebun. Di tengah kesunyian itu, suara jeritan menggema dari sebuah gubuk tua di ujung desa. Darso, seorang petani miskin, ditemukan tergeletak di tengah ladang. Tubuhnya kaku dalam posisi aneh, wajahnya membiru seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Istri dan anaknya menangis histeris saat melihat jasad Darso yang membelalak. Mulutnya setengah terbuka, seperti ingin berteriak sebelum napas terakhirnya terhenti. Para tetangga berdatangan, membawa obor dan lampu teplok, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Ini bukan mati biasa, bisik seorang lelaki tua dengan suara bergetar. Aku pernah melihat hal seperti ini dulu, bertahun-tahun yang lalu. Beberapa warga mencoba mengangkat tubuh Darso, namun mendadak udara menjadi sangat dingin. Seorang pemuda yang memegang bahunya terlonjak mundur, tubuhnya gemetar hebat. Dingin sekali. Seperti menyentuh es, katanya dengan napas tersengal. Orang-orang mulai berbisik, sebagian melirik ke arah hutan di belakang ladang. Hutan itu terkenal angker, tempat orang-orang hilang tanpa jejak. Kematian Darso terasa begitu ganjil, terutama karena sehari sebelumnya ia sempat bercerita tentang mimpi buruknya. Ia mengaku melihat seorang pria tua dengan mata hitam pekat, berdiri di ambang pintu rumahnya. Dia hanya diam menatapku. Tidak berbicara, tidak bergerak. Aku tak bisa bernafas, seperti ada tangan yang mencengkeram leherku, ujar Darso dengan wajah pucat. Malam sebelum kematiannya, istri Darso mendengar suaminya merintih di ranjang. Tubuhnya menggigil, keringat membasahi seluruh wajahnya. Tiba-tiba Darso terbangun dengan mata melotot, mulutnya bergerak-gerak seperti ingin berkata sesuatu, tapi tak ada suara keluar. Ia hanya menunjuk keluar jendela dengan tangan gemetar. Istrinya mengikuti arah telunjuk itu, dan saat ia melihatnya, darahnya membeku. Di pekarangan rumah, sosok tinggi kurus berdiri di bawah pohon pisang. Wajahnya tertutup bayangan, tapi matanya bersinar merah seperti bara api. Istri Darso ingin menjerit, namun suaminya menarik tangannya dengan cengkeraman kuat. Jangan bicara, jangan lihat dia. Bisik Darso, suaranya bergetar ketakutan. Mereka membeku dalam ketakutan, hingga sosok itu perlahan menghilang di telan kegelapan. Pagi harinya, Darso berangkat ke ladang seperti biasa, meski wajahnya tampak kelelahan. Aku harus bekerja. Kalau tidak, bagaimana kita makan, katanya pada istrinya. Ia berjalan perlahan melewati pohon pisang di pekarangan, sesekali menoleh ke belakang seolah takut ada yang mengikutinya. Saat ia tiba di ladang, suara-suara aneh mulai terdengar dari semak-semak. Bisikan halus memenuhi telinganya, seperti suara orang berdoa dalam bahasa yang tak dimengerti. Sore harinya, langit berubah mendung. Istri Darso merasa gelisah, perasaannya tidak enak. Biasanya, Darso sudah pulang saat matahari mulai tenggelam, tapi kali ini ia belum kembali. Ia mengajak beberapa tetangga untuk mencari suaminya ke ladang. Dengan membawa lampu minyak, mereka menyusuri jalan setapak yang semakin gelap. Suara jangkrik mendominasi, tapi di antara suara itu, ada sesuatu yang lebih halus, suara isakan tangis. Saat mereka menemukan Darso, tubuhnya sudah terbujur kaku. Matanya menatap kosong ke langit, mulutnya terbuka dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun, tapi jejak kaki misterius terlihat di tanah di sekelilingnya. Beberapa telapak kaki itu bukan milik manusia, melainkan berbentuk panjang seperti cakar binatang. Tak ada hewan sebesar itu di desa ini. Salah satu warga berusaha menutup mata Darso, tapi jari-jarinya terasa kesemutan saat menyentuh kulitnya. Ada yang aneh, katanya pelan. Ia melihat ke tangan Darso yang terkepal erat, seperti menggenggam sesuatu. Dengan hati-hati, ia membuka jemari kaku itu, dan semua orang tersentak. Di dalam genggaman Darso, ada segenggam tanah bercampur potongan kecil daun pisang yang sudah mengering. Mbah Joyo, kuncen desa, akhirnya datang setelah mendengar kabar kematian ini. Ia mengamati tubuh Darso dengan tatapan penuh arti, lalu menoleh ke arah pohon pisang yang tumbuh di dekat ladang. Matanya menyipit, seperti menyembunyikan sesuatu. Segera makamkan dia sebelum tengah malam, katanya dengan suara berat. Jangan ditunda, kalau tidak, sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi. Malamnya, Darso dimakamkan dengan cepat sesuai anjuran Mbah Joyo. Namun, saat tanah mulai menutupi peti, angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah hutan. Obor yang dipegang warga berkedip-kedip,
hampir padam. Seorang ibu berteriak, menunjuk ke arah makam. "Lihat! Itu Darso!" Semua mata tertuju ke sana, dan dalam remang cahaya, sekelebat bayangan tampak berdiri di atas pusara yang baru saja ditimbun. Mata semua orang membelalak ketakutan. Beberapa melangkah mundur, sementara Mbah Joyo menancapkan tongkat kayunya ke tanah. "Jangan ada yang mendekat," katanya tegas. Bayangan itu bergerak perlahan, seolah melayang, sebelum akhirnya lenyap ke arah pohon pisang di dekat kuburan. Malam itu, tak ada satupun warga yang berani tidur. Mereka hanya bisa menunggu dalam ketakutan, berharap semuanya hanya ilusi. Namun, ketakutan mereka baru saja dimulai. Tengah malam, suara langkah terdengar dari pekarangan rumah Darso. Istrinya yang belum bisa tidur, mendengar sesuatu mengetuk jendela kamarnya. Dengan gemetar, ia bangkit perlahan dan mengintip dari celah tirai. Napasnya tercekat. Di luar jendela, Darso berdiri dengan wajah pucat dan mata kosong. Tangannya terangkat, mengetuk kaca dengan pelan. Istri Darso ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Keringat dingin mengalir di pelipisnya saat suaminya tersenyum lebar, senyuman yang bukan miliknya. Lalu, Darso membuka mulutnya, dan suara lirih keluar dari tenggorokannya. "Aku belum mati." Kabar tentang Darso yang kembali dari kubur menyebar cepat di desa Karangjati. Warga yang ketakutan berkumpul di rumah kepala desa, menuntut jawaban atas kejadian ganjil ini. Beberapa pemuda nekat pergi ke makam Darso saat fajar menyingsing, membawa cangkul dan golok untuk memastikan kebenaran kabar tersebut. Ketika mereka menggali tanah yang masih basah, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Peti jenazah itu kosong, yang tersisa hanya batang pisang yang terbungkus kain kafan. Mbah Joyo yang menyaksikan langsung pemandangan itu menggeleng pelan, wajahnya tegang. "Karma pesugihan," gumamnya, suaranya nyaris tak terdengar. Tak ada yang berani bertanya lebih jauh, tapi semua tahu tentang desas-desus di desa ini. Bertahun-tahun lalu, seorang kuncen pernah melakukan ritual terlarang, menggunakan tumbal manusia demi kekayaan. Banyak orang percaya bahwa arwah para korban masih gentayangan, mencari pembalasan di dunia yang fana. Di tempat lain, di sebuah warung remang-remang di pinggir desa, seorang preman bernama Karto mendengar kabar itu sambil tertawa. "Jangan percaya tahayul. Ini pasti akal-akalan Mbah Joyo buat nakut-nakutin orang," katanya sambil menghabiskan tuak dari gelasnya. Preman-preman lain di sekelilingnya ikut tertawa, menikmati malam tanpa peduli ketakutan warga. Mereka adalah penguasa bayangan di desa ini, menindas siapa saja yang lemah. Namun, malam itu juga, suasana warung berubah mencekam. Angin berembus kencang, membuat lampu minyak berkelip-kelip seperti hendak padam. Dari kejauhan, suara langkah berat terdengar mendekat, seperti seseorang berjalan di atas tanah basah. Seorang anak buah Karto yang duduk di dekat pintu warung tiba-tiba merasa dingin. "Siapa yang datang malam-malam begini?" gumamnya dengan gelisah. Tiba-tiba, pintu warung berderit terbuka tanpa disentuh siapapun. Semua orang membeku di tempat, mata mereka terpaku pada sosok yang berdiri di ambang pintu. Itu adalah Darso, atau sesuatu yang menyerupai dirinya. Wajahnya pucat seperti mayat, pakaiannya masih berlumuran tanah, dan dari sela-sela bibirnya, terdengar suara serak yang mengerikan. "Karto!" Panggilnya pelan, suaranya menggema di seluruh ruangan. Karto meneguk ludah, tangannya gemetar tanpa ia sadari. Apa ini lelucon? Siapa yang menyuruhmu, hah?" bentaknya dengan suara serak. Tapi tak ada yang berani menjawab, karena semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa itu bukan manusia biasa. Mata Darso kosong seperti lubang hitam, dan kulitnya terlihat mulai mengelupas, memperlihatkan sesuatu yang bukan daging di baliknya, melainkan serat-serat batang pisang. Desa Karangjati gempar setelah mayat Wira ditemukan terikat di batang pisang dengan mata melotot ketakutan. Tidak ada tanda-tanda luka, tetapi wajahnya seperti orang yang menyaksikan sesuatu yang tak terbayangkan. Para warga berbisik-bisik, menghubungkan kejadian ini dengan kutukan Mbah Joyo dan kematian Darso. Namun, bagi para preman yang tersisa, ini bukan sekadar kutukan, ini adalah peringatan. Badu dan sisa anak buah Wira berkumpul di sebuah gubuk tua di pinggir desa. Mereka ketakutan, tetapi juga marah. "Ini pasti ulah Mbah Joyo," desis Badu, tangannya masih berbalut kain setelah luka aneh di makam Darso. Preman lain mengangguk, wajah mereka pucat. "Kalau kita diam saja, kita bakal jadi korban berikutnya,"
kata Randy, yang sejak tadi menggenggam pisau belatinya erat-erat. Mereka sepakat untuk menuntut balas. Malam itu juga, mereka menyusun rencana. Tidak peduli apakah ini sihir, kutukan, atau permainan gaib, mereka yakin satu hal, Mbah Joyo harus mati. Mereka mengambil senjata seadanya, golok, celurit, bahkan parang berkarat, dan berangkat menuju rumah si Kuncen yang terletak di pinggiran hutan. Di bawah cahaya bulan, langkah mereka penuh dendam dan ketakutan. Ketika mereka tiba di rumah Mbah Joyo, suasana terasa semakin mencekam. Angin dingin berhembus membawa aroma tanah basah, dan di kejauhan, suara burung hantu terdengar nyaring. Pintu rumah si Kuncen terbuka sedikit, seolah mengundang mereka masuk. Dengan hati-hati, Badu mendorong pintu itu, goloknya siap di tangan. "Keluar, Mbah! Jangan sembunyi, dasar dukun tua," teriaknya. Tapi rumah itu kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya sebuah lampu minyak yang berkelap-kelip di sudut ruangan, menerangi bayangan yang menari di dinding. Di tengah ruangan, ada meja kayu tua dengan selembar kain putih di atasnya. Ketika Badu menarik kain itu, mereka semua menahan napas, di bawahnya terdapat seikat daun pisang yang diikat dengan benang merah dan bercak darah kering. Randy mundur selangkah, napasnya memburu. Ini bukan kerjaan manusia, bisiknya. Tapi Badu masih menolak percaya. Dengan marah, ia membalikkan meja itu hingga lampu minyak hampir terjatuh. "Keluar kau, Mbah Joyo! Atau kami bakar rumah ini!" Tiba-tiba, suara tawa lirih terdengar dari balik tirai. Tawa yang perlahan berubah menjadi bisikan. "Kalian sudah terlambat, mereka datang." Sebelum mereka bisa bereaksi, pintu di belakang mereka tertutup dengan sendirinya, mengunci mereka di dalam ruangan sempit itu. Udara berubah dingin, dan bayangan di dinding mulai bergerak sendiri, seperti hidup. Salah satu preman menjerit saat tangannya tiba-tiba terasa berat. Ia menatap ke bawah dan melihat jemarinya berubah hitam, seperti batang pisang yang membusuk. "Tolong! Aku membusuk!" Panik melanda mereka. Mereka berusaha membuka pintu, tetapi tidak bisa. Lantai di bawah kaki mereka mulai lembab, seperti tanah kuburan yang baru digali. Dari kegelapan, muncul sosok tinggi dengan wajah yang tak lagi berbentuk manusia. Tubuhnya tampak menyatu dengan akar pisang, matanya merah menyala. "Aku belum selesai." Suara Darso menggema, mengisi ruangan dengan ketakutan yang tak terbayangkan. Satu persatu, para preman menjerit ketakutan. Badu mencoba menyerang dengan goloknya, tetapi senjata itu menembus sosok Darso tanpa efek. Tangan hitam itu mencengkeram lehernya, mencabut suara dari tenggorokannya. Yang lain hanya bisa menyaksikan, tak mampu bergerak. Lantai semakin menelan mereka, seperti tanah yang lapar akan nyawa. Malam itu, tidak ada yang keluar dari rumah Mbah Joyo. Keesokan paginya, warga menemukan rumah itu kosong. Tidak ada tanda-tanda perkelahian, hanya sisa daun pisang berserakan di lantai. Di halaman, beberapa batang pisang tumbuh dengan aneh, seolah baru muncul dalam semalam. Dan di antaranya, ada 5 batang yang sedikit berbeda, kulitnya menghitam, dengan bercak darah di ujungnya. Pagi itu, desa Karangjati sunyi seperti kota mati. Orang-orang yang biasanya berkumpul di warung enggan keluar rumah. Kabar hilangnya Badu dan anak buahnya menyebar cepat, membuat warga semakin takut. Tidak ada yang berani menyebut nama Mbah Joyo atau mendekati rumahnya. Mereka hanya berbisik tentang batang-batang pisang aneh yang muncul di halaman rumah Sang Kuncen. Di sebuah sudut desa, seorang pemuda bernama Jaka mengamati batang-batang pisang itu dari kejauhan. Ia bukan bagian dari geng preman, tapi ia mengenal Badu dan anak buahnya sebagai biang kerok di desa. Jaka tidak percaya pada cerita mistis, tetapi kejadian ini membuat bulu kuduknya meremang. Ia mendekat dengan hati-hati, matanya meneliti satu batang pisang yang bergetar pelan. Tiba-tiba, terdengar suara seperti desisan. Dari dalam batang pisang yang menghitam, sesuatu bergerak-gerak. Jaka menahan napas, tangannya meraba pisau kecil di pinggangnya. Lalu, dalam sekejap, batang pisang itu terbelah sendiri, memperlihatkan sesuatu yang membuat Jaka hampir muntah. Di dalamnya, tertanam wajah manusia, mata terbuka lebar, seolah berteriak tanpa suara. "Itu wajah Randy!" Jaka jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Wajah itu tampak hidup, matanya melirik ke arah Jaka, mulutnya bergerak pelan seperti hendak mengatakan sesuatu.
Tapi yang keluar hanyalah suara desisan, suara angin yang berbisik di telinga Jaka. Lari. Begitu samar-samar terdengar sebelum batang itu mengering dan menghitam sepenuhnya. Malam harinya, Jaka tidak bisa tidur. Ia merasa ada yang mengawasinya dari balik jendela. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan batang pisang dengan wajah manusia itu muncul dalam pikirannya. Ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Mbah Joyo, satu-satunya orang yang mungkin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan langkah berat, ia menyusuri jalan setapak menuju rumah Sang Kuncen. Sesampainya di sana, rumah itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Tidak ada cahaya, hanya suara angin yang berbisik di antara pepohonan. Jaka mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Ia mencoba mendorongnya pelan-pelan. Pintu itu terbuka sendiri dengan suara berderit, memperlihatkan ruangan kosong dengan meja kayu yang masih berantakan. Lalu, dari kegelapan, terdengar suara. "Kau akhirnya datang." Jaka berbalik dengan cepat. Di sudut ruangan, Mbah Joyo duduk di kursi kayu dengan mata menatap lurus ke arahnya. Wajahnya lebih tua dari yang Jaka ingat, seperti seseorang yang telah memikul beban bertahun-tahun dalam semalam. "Mereka semua telah membayar harganya," kata Mbah Joyo lirih. "Dan kau ada di persimpangan jalan. Pergi, sebelum terlambat." Jaka menggertakkan giginya. "Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kau lakukan pada mereka?" Ia tak peduli lagi dengan ketakutannya. Ia hanya ingin tahu. Mbah Joyo menghela napas panjang, lalu bangkit dari kursinya. "Bukan aku yang melakukan ini," suaranya penuh beban. "Ini adalah karma. Mereka yang bermain dengan dosa akan dikembalikan ke tanah dengan cara yang sepadan." Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di pintu. Pelan, teratur, seperti seseorang yang mengetuk dengan tenang. Jaka menoleh ke arah Mbah Joyo, yang kini terlihat lebih pucat. "Jangan buka," bisiknya dengan suara gemetar. Namun, sebelum Jaka bisa bereaksi, pintu itu terbuka sendiri, memperlihatkan sosok tinggi dengan mata merah membara. Dari tubuhnya, menggantung daun-daun pisang yang masih basah dengan darah. Jaka tidak bisa bergerak. Sosok itu melangkah masuk dengan pelan, aroma busuk menyebar di udara. Dari mulutnya keluar suara yang dalam dan bergema. "Kita belum selesai." Lalu, dalam sekejap, lampu minyak padam, menyelimuti ruangan dalam kegelapan total. Dan di dalam gelap, terdengar suara jeritan panjang yang menggema ke seluruh desa. Malam itu, seluruh desa terhanyut dalam kegelapan yang mencekam. Jeritan panjang dari rumah Mbah Joyo menggema ke seluruh penjuru, membuat warga terbangun dengan wajah penuh ketakutan. Beberapa orang berani mengintip dari balik jendela, tapi tak satu pun yang berani keluar. Mereka tahu, ada sesuatu yang berkeliaran di antara mereka, sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Di dalam rumah, Jaka jatuh tersungkur, tubuhnya gemetar hebat. Sosok tinggi berbalut daun pisang itu berdiri tepat di depannya, mata merahnya menatap tajam seperti bara api yang membakar. Mbah Joyo merapal doa dalam bahasa yang tidak dimengerti, tangannya gemetar saat menggenggam segenggam garam hitam. "Pergi kau. Ini bukan tempatmu lagi," serunya dengan suara bergetar. Namun, sosok itu hanya menyeringai. Dari tubuhnya yang membusuk, terdengar suara geraman yang semakin lama semakin keras. "Kami tidak bisa pergi, dosa-dosa mereka telah mengikat kami di sini," desisnya. Tiba-tiba, bayangan hitam melesat dari tubuh makhluk itu, menyelimuti seluruh ruangan. Jaka berusaha berteriak, tapi tenggorokannya terasa tercekat, seakan ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya. Di luar rumah, beberapa preman yang tersisa mulai berkumpul di pinggir desa. Mereka adalah sisa-sisa anak buah Badu yang masih hidup, mencoba mencari tahu keberadaan bos mereka. "Ada yang gak beres di desa ini," kata Rambo, salah satu preman tertua yang tubuhnya dipenuhi tato. "Gue gak percaya tahayul, tapi ini udah keterlaluan." Ia menyalakan rokok, tangannya sedikit gemetar. Belum sempat mereka merencanakan langkah selanjutnya, terdengar suara langkah kaki berat dari dalam hutan. Mereka menoleh hampir bersamaan, mata mereka menyipit ke arah kegelapan. Dari balik pepohonan, muncullah sosok yang membuat mereka hampir kehilangan akal sehat. Itu Badu. Tapi bukan dalam wujud manusia, tubuhnya berlumur tanah, dengan batang pisang yang mencuat dari punggungnya seperti akar yang hidup. Rambo mundur selangkah, napasnya tersengal. "Badu, lu nggak mungkin."
Namun, Badu yang sudah bukan manusia itu hanya menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang berlumur darah. Tanpa peringatan, ia melompat ke arah mereka dengan kecepatan yang tak masuk akal. Jeritan menggema di tengah malam, bersamaan dengan suara daging yang terkoyak. Para preman yang tersisa kini benar-benar di ujung ajal mereka. Sementara itu, Jaka akhirnya berhasil melepaskan diri dari cengkeraman bayangan hitam. Dengan sisa tenaga, ia meraih pisau kecil di pinggangnya dan menusukkannya ke tanah, tepat di depan Mbah Joyo. Tanah bergetar, dan suara mengerikan itu mendadak berhenti. Sosok tinggi berdaun pisang itu mundur selangkah, matanya membelalak. Tidak, ini belum selesai. Gumamnya sebelum tubuhnya perlahan menghilang. Mbah Joyo tersungkur, napasnya tersengal-sengal. Kau menyelamatkanku, katanya lemah. Jaka hanya diam, matanya menatap ke arah pintu yang masih terbuka. Di kejauhan, suara jeritan preman-preman yang tersisa masih terdengar. Ia tahu, teror ini belum berakhir. Selama ada yang masih berhutang dosa pada tanah ini, kematian tidak akan pernah menjadi akhir. Fajar perlahan mulai menyingsing, tapi ketakutan masih menggantung di udara. Desa Karangjati bukan lagi tempat yang sama. Warga yang tersisa mulai mengemasi barang-barang mereka, bersiap untuk meninggalkan desa terkutuk ini. Namun, Jaka tetap berdiri di depan rumah Mbah Joyo, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apakah ini benar-benar karma, atau ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang bekerja di balik semua ini? Dari balik runtuhan, sesuatu mengintip, sepasang mata merah yang masih menyala dalam kegelapan. Makhluk itu belum pergi. Tidak, ia hanya menunggu korban berikutnya yang berani menantang batas antara hidup dan mati. Langit pagi di desa Karangjati tampak muram, seolah enggan menyambut hari baru. Di jalanan, mayat-mayat preman tergeletak dalam kondisi mengenaskan, sebagian tubuh mereka tertutup daun pisang yang layu. Aroma anyir darah bercampur bau tanah basah memenuhi udara, membuat siapapun yang melihatnya merasa mual. Namun, tidak ada satupun warga yang berani mendekat. Mereka hanya mengintip dari balik jendela, berbisik ketakutan. Jaka berdiri di tengah jalan, tubuhnya lelah namun pikirannya terus bekerja. Sosok Badu yang berubah menjadi makhluk mengerikan semalam masih menghantui benaknya. Apakah ini kutukan dari tanah ini, ataukah sesuatu yang lebih besar sedang bersemayam di baliknya? Ia menatap ke arah Mbah Joyo yang kini terduduk di tangga rumahnya, tatapan kosong dan wajahnya penuh keputusasaan. Namun, teror belum usai. Dari arah utara, suara motor meraung mendekat. Sebuah geng motor dengan belasan preman bersenjata tiba di desa, mata mereka penuh amarah. Mereka adalah sisa anak buah Badu yang berada di luar kota saat kejadian semalam terjadi. Rambo, yang kini menjadi pimpinan mereka, turun dari motor dan menendang tubuh salah satu rekannya yang tewas. Siapa yang melakukan ini? Siapa? Teriaknya garang. Seorang warga tua memberanikan diri keluar, tubuhnya gemetar. Itu bukan perbuatan manusia, itu kutukan, katanya dengan suara lirih. Rambo meludah ke tanah, tidak percaya dengan omong kosong itu. Gua nggak peduli sama tahayul. Yang gua tahu, bos gua mati, dan gua harus balas dendam. Ia mengangkat goloknya tinggi-tinggi. Bakar desa ini. Gak ada yang boleh selamat. Preman-preman itu mulai mengamuk. Rumah-rumah warga dibakar, suara jeritan menggema di seluruh penjuru desa. Wanita dan anak-anak berlari mencari perlindungan, sementara para lelaki tua hanya bisa pasrah. Jaka mengepalkan tangan, darahnya mendidih melihat kekejaman ini. Ia meraih sebilah arit di tanah dan melangkah maju. Kalau kalian mau neraka, biar gua yang anterin, serunya lantang. Rambo tertawa meremehkan. Lo pikir bisa lawan kami semua sendirian? Ia memberi aba-aba, dan 3 preman langsung menyerang. Namun, Jaka bukan orang biasa. Dengan gerakan cepat, ia menghindar, lalu menebas tangan salah satu preman hingga terlempar ke udara. Darah menyembur, teriakan kesakitan membahana. 2 preman lainnya mencoba menyerang dari belakang, tapi Jaka berputar dan menghantam kepala mereka dengan gagang arit. Pertarungan semakin sengit. Jaka bertarung seperti kesetanan, membantai setiap preman yang berani mendekat. Tubuhnya penuh luka, tapi ia tidak mundur. Rambo akhirnya turun tangan sendiri, mengayunkan goloknya dengan kecepatan tinggi. Jaka menghindar tipis, namun luka di lengannya semakin bertambah. Lo kuat juga, tapi ini akhirnya. Rambo mengayunkan tebasan terakhir, tepat ke arah kepala Jaka.
Namun, sebelum golok itu mengenai sasarannya, angin dingin berembus kencang. Dari dalam hutan, suara gemuruh terdengar, disertai bayangan tinggi yang perlahan muncul. Semua preman yang tersisa membeku, mata mereka membelalak ketakutan. Sosok itu bukan manusia, melainkan makhluk tinggi berbalut daun pisang yang mulai merangsek maju. Dosa kalian belum lunas. Suara seraknya terdengar menggema. Rambo mundur selangkah, tubuhnya bergetar. Apa-apaan ini? Preman-premannya mulai berlarian, panik dan ketakutan. Namun, terlambat. Makhluk itu melompat ke arah mereka, mencabik tubuh-tubuh kasar itu seperti kertas. Jeritan demi jeritan mengisi udara. Jaka hanya bisa menyaksikan dengan napas tersengal, menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar balas dendam manusia, ini adalah karma yang menagih nyawa mereka. Saat fajar semakin terang, hanya Jaka yang masih berdiri. Desa Karangjati kini tinggal puing-puing, dan di tengah reruntuhan, sosok mengerikan itu sudah menghilang. Namun, Jaka tahu, kutukan ini belum selesai. Selama masih ada darah kotor yang mengalir di tanah ini, teror akan terus berulang, menunggu dosa-dosa lain untuk dibalas. Pagi di Desa Karangjati tidak membawa ketenangan. Asap masih mengepul dari rumah-rumah yang dibakar semalam, menyisakan arang dan puing-puing hitam. Mayat-mayat preman yang dibantai oleh makhluk berbalut daun pisang berserakan di jalanan. Tak ada warga yang berani mendekat, mereka hanya menatap dari kejauhan, takut menjadi korban berikutnya. Jaka berdiri di tengah reruntuhan, tubuhnya masih penuh luka, matanya menatap kosong ke arah hutan tempat sosok itu menghilang. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Puluhan pria berbadan besar muncul dari balik pepohonan, membawa senjata tajam dan wajah penuh kemarahan. Mereka bukan preman biasa, mereka adalah sisa pasukan utama Badu yang baru pulang dari luar kota. Pimpinan mereka, seorang lelaki bertato naga di leher bernama Bara, menatap Jaka dengan penuh kebencian. Lo pikir semuanya udah selesai? Belum, bangsat, suaranya menggema di udara. Jaka tidak gentar. Ia tahu hari ini adalah hari penentuan. Kalau lo mau balas dendam, maju satu-satu atau sekaligus. Gua tunggu, katanya lantang. Bara terkekeh, lalu menatap anak buahnya. Bunuh dia. Bakar semuanya. Gua mau kepala dia di kaki gua sebelum matahari tenggelam. Perintah itu diikuti dengan raungan ganas para preman. Dalam sekejap, mereka menyerbu. Jaka berlari menerjang, mengayunkan aritnya dengan brutal. Seorang preman mencoba menebasnya dengan celurit, tapi Jaka menghindar dan membenamkan senjatanya ke dada lawan. Darah menyembur, jeritan kesakitan mengiringi tubuh yang tumbang. Tak ada waktu untuk berhenti. Dua preman lain datang dari belakang, tapi Jaka lebih cepat. Dengan cekatan, ia merunduk dan menendang lutut lawannya hingga remuk. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Sebuah pukulan keras menghantam punggung Jaka, membuatnya jatuh tersungkur. Sebelum ia sempat bangkit, tendangan bertubi-tubi menghantam tubuhnya. Bara mendekat perlahan, mengangkat sebilah golok besar. Lo boleh kuat, tapi lo bukan dewa, Jaka. Hari ini, lo mati. Ia mengayunkan goloknya ke arah leher Jaka. Tapi sebelum mata pisau itu menyentuh kulitnya, angin dingin kembali berembus. Langit yang tadi cerah tiba-tiba berubah kelam, awan hitam menggulung di atas desa. Dari reruntuhan rumah yang terbakar, terdengar suara geraman dalam nada rendah. Semua preman terdiam, tubuh mereka menegang ketakutan. Bara menoleh ke sekeliling, matanya membelalak saat melihat sesuatu yang mustahil. Di tengah lautan mayat, sosok itu kembali muncul. Tubuh tinggi berbalut daun pisang, matanya hitam pekat dengan sorot kemarahan. Tangan-tangannya yang panjang bergerak seperti akar pohon, mencengkeram udara seolah mencari mangsa. Kalian masih berhutang, darah belum cukup. Fajar menyingsing, tetapi Desa Karangjati masih dipenuhi bau kematian. Asap hitam dari rumah-rumah yang terbakar mengepul ke langit, seolah menjadi pertanda bahwa tempat ini tidak lagi sama. Jaka berdiri di tengah puing-puing, tubuhnya penuh luka, tangan masih mencengkeram arit berlumuran darah. Di sekelilingnya, jenazah para preman berserakan, wajah mereka membeku dalam ekspresi ketakutan. Namun, Rambo tidak ada di antara mereka. Tiba-tiba, suara batuk berat terdengar dari balik tumpukan kayu yang terbakar. Jaka menoleh, matanya menyipit. Dari sana, Rambo merangkak dengan tubuh penuh luka, wajahnya berlumuran darah dan tanah. Nafasnya tersengal, tapi matanya masih dipenuhi dendam.
Belum selesai, Jaka. Lo pikir gua bakal tumbang semudah itu? Geramnya, tangannya meraba-raba sesuatu di pinggangnya. Sebuah pistol. Jaka langsung melompat ke samping, tepat saat letusan pertama terdengar. Peluru menghantam tanah, mengangkat debu ke udara. Warga yang bersembunyi di balik reruntuhan menjerit ketakutan. Rambo menyeringai, menodongkan senjatanya lagi. Gua bakal kirim lo ke neraka, anjing, teriaknya. Jaka bersembunyi di balik tembok setengah runtuh, jantungnya berpacu cepat. 3 tembakan lagi dilepaskan, memecahkan genting dan kayu. Jaka harus bergerak cepat. Ia mengambil batu dari tanah, lalu melemparkannya ke arah Rambo. Bukan untuk melukai, tapi cukup untuk mengalihkan perhatian. Saat Rambo menoleh, Jaka menerjang dengan kecepatan penuh. Ia menangkis tangan Rambo, lalu memutar pergelangan lawannya hingga pistol itu terlempar jauh. Rambo menggeram, lalu menghantam dada Jaka dengan lututnya. Jaka mundur selangkah, terbatuk, tapi tidak memberi kesempatan bagi Rambo. Dengan sekuat tenaga, ia meninju wajah preman itu, membuatnya. Ketegangan mencekik udara. Bara, yang tadinya percaya diri, kini melangkah mundur. Tangannya gemetar, menggenggam golok dengan erat. Apa-apaan ini? Suaranya pecah, terdengar lebih seperti jeritan ketakutan. Anak buahnya juga mulai ragu, beberapa mundur perlahan, berharap bisa menghindari kematian yang mengintai. Namun, makhluk itu tidak memberi mereka kesempatan. Dengan gerakan cepat, sosok berbalut daun pisang menerjang ke arah preman terdekat. Dalam satu kedipan mata, tangannya yang panjang merenggut kepala pria malang itu dan memutar lehernya hingga patah. Jeritan ngeri menggema saat darah menyembur dari tubuh yang ambruk. Yang lain langsung panik, sebagian berusaha melawan, tapi percuma, serangan mereka seolah menembus bayangan. Jaka, yang masih terkapar di tanah, menyaksikan semua itu dengan napas tersengal. Ia ingin bangkit, ingin bertarung, tapi tubuhnya terasa berat. Ia melihat Bara masih berdiri di tempatnya, keringat mengalir deras di pelipisnya. Kita mundur. Sekarang. Bara akhirnya berteriak, sadar bahwa ini bukan pertempuran yang bisa dimenangkan. Namun, sebelum ia bisa bergerak, makhluk itu sudah ada di depannya. Bara mencoba menebas dengan goloknya, tapi senjatanya hanya menembus udara. Dalam hitungan detik, tangan mengerikan itu mencengkeram lehernya, mengangkatnya tinggi-tinggi. Bara menggelepar, kakinya menendang-nendang, matanya melotot penuh ketakutan. Ampun, ampun. Suaranya tercekik, tapi makhluk itu hanya menatapnya dingin. 50 nyawa kalian rampas, 50 nyawa harus dibayar. Suara seraknya terdengar seperti angin kematian. Lalu, dengan satu gerakan cepat, ia mencabik dada Bara, merenggut jantung yang masih berdetak. Bara tak sempat berteriak, nyawanya hilang sebelum kesadarannya bisa memproses rasa sakit. Tubuhnya terjatuh dengan suara berdebum, meninggalkan genangan darah yang menghitam. Para preman yang tersisa berhamburan melarikan diri. Beberapa tergelincir dan terjatuh, tapi mereka tak peduli. Mereka berlari seperti dikejar maut, beberapa bahkan melempar senjata mereka.